Selamat datang kembali di channel kami Leon Jayadi Teknik. Untuk topik video kita saat ini adalah cara mengatasi jika pompa submersible lemah atau debit airnya kecil. Baik teman-teman, saat ini saya mendapatkan servisan satu unit pompa submersible. Kapasitas pompa ini adalah sampai dengan kedalaman 50 meter. Menurut info yang punya, bahwa pompa ini debit airnya sangat kecil. Kita akan buktikan dulu apakah benar debit airnya kecil atau tidak. Kita akan lihat sama-sama. Kita mengetesnya memakai tangki, teman-teman. Kemudian kita pasang tang ampere untuk memastikan kerusakan pada unit motornya. Ini pompa ini adalah kapasitas ampernya 4,4 ampere atau setara dengan 880 watt. Dan kita nyalakan, ternyata benar teman-teman, kerusakannya adalah debit airnya kecil sedangkan motornya normal. Kemudian kita lanjut, kita akan melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Pertama yang kita bongkar itu adalah pada bagian filter airnya. Jadi kita lihat dulu filter airnya ini apakah buntu atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kerusakan atau gangguannya itu berada pada bagian impeller. Jadi ini filter airnya bersih. Kemudian kita lanjut, kita akan buka impellernya itu dengan cara membuka head dari pompa submersible-nya. Kita tahan, kemudian kita buka ini headnya. Kita buka dengan cara memutar headnya. Kemudian baru selanjutnya kita buka pada bagian bodi impellernya. Itu caranya sama teman-teman. Kita tahan di motornya, kemudian di bodi impellernya kita putar. Agak keras teman-teman ya. Jadi kita kalau keras posisi seperti ini, kita harus tahan di motornya dengan memakai obeng, kemudian baru kita putar rumah impellernya. Nah, setelah rumah impeller lepas dan impellernya, jadi kalau motor karena ampernya masih bagus, jadi motor masih kita tidak perlu cek lagi. Yang perlu kita cek itu adalah di bagian impellernya. Kita buka dulu impellernya. Kita keluarkan impellernya semua. Jadi perlu diingat teman-teman, biar tidak salah untuk pemasangannya, lebih baik kita tandai ya. Kalau teman-teman yang sudah pengalaman tidak masalah, tidak perlu ditandai. Tetapi kalau teman-teman yang baru atau teman-teman yang pemula, itu lebih baik ditandai biar kita tidak lupa dengan urutannya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol subscribe untuk mendapatkan update dan video terbaru dari kita. Dan saya harapkan video yang saya upload berguna untuk teman-teman nantinya di kemudian hari. Siapa tahu teman-teman ada mendapatkan job untuk servis pompa submersible. Dan video ini sangat berguna untuk menyelesaikan tantangan atau tugas kita menservis pompa submersible. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi kalau sudah impellernya terlepas, kita buka seperti ini. Nah, kita cek satu per satu impellernya apakah ada kotoran yang menyumbat atau tidak. Itu lebih baik kita cuci dulu semua impellernya.
Biasanya permasalahannya jika debit air itu adalah, pertama itu di setiap impellernya itu ada kotoran. Jadi meskipun kotorannya sedikit, tetapi sangat berpengaruh keras terhadap debit air atau keluaran air dari pompa tersebut. Kita lebih baik bongkar dulu semua impellernya, kita bersihkan. Setiap ada kotoran, sekecil apapun kotorannya kita bersihkan. Jadi nanti kalau sudah bersih baru kita pasang kembali. Nah, kotoran seperti ini teman-teman, ini sangat berpengaruh keras terhadap pompa submersible. Ini bisa mengurangi debit air yang misalkan seharusnya per menit adalah 90 liter. Kalau ada kotoran seperti ini bisa cuman 20 liter per menit. Kalau pompa submersible itu terdiri dari banyak impeller. Jadi kalau misalkan satu impeller dia ada kotoran, maka air yang mengalir pun kecil juga ke impeller berikutnya. Jadi setiap impeller itu wajib kita bersihkan. Apakah itu kotoran yang dari tali atau dari kerak, kita wajib bersihkan semua. Kalau biasanya pengalaman saya, pompa submersible itu kebanyakan kotorannya adalah dari serpihan tali. Serpihan tali itu biasanya dari tali untuk menggantung pompa tersebut. Itu yang paling banyak kasus di lapangan yang saya temukan. Jadi untuk video saat ini adalah hasil dari pengalaman saya sendiri. Saya sampaikan kepada teman-teman dan saya harapkan teman-teman mudah mengerti. Jadi kita bersihkan dulu semua impeller teman-teman. Setelah bersih semua barulah kita pasang, kita rakit kembali. Kemudian kita akan coba hasilnya seperti apa. Seperti teman-teman lihat tadi, pompa ini itu debitnya sangat kecil. Nah seperti ini teman-teman, kotoran yang sekecil ini itu bisa berpengaruh keras terhadap output atau keluaran dari pompa tersebut. Karena pompa submersible pada umumnya terdiri dari banyak impeller. Jadi kalau satu impeller ada yang mengalami hambatan, maka semua impeller juga akan mengalami hambatan. Kalau secara garis besar seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ini. Nah seperti kotoran ini kalau ada nyangkut satu di impeller, maka di impeller berikutnya pun debitnya akan kecil dia. Jadi wajib kita bongkar, kita bersihkan dulu semua, apakah itu kotoran kerak air atau dari kotoran yang lainnya, kita bersihkan semua. Kalau saran saya lebih baik itu dicuci satu persatu teman-teman ya. Kita bersihkan semua impellernya. Setelah bersih baru kita rakit kembali. Nah untuk perakitan seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman yang sudah senior ini tidak masalah. Tapi kalau teman-teman yang pemula, ini biasanya pasti ada yang salah pada saat perakitan. Nah nanti kalau kita salah pada saat perakitan, itu menyebabkan motor atau dinamonya itu tidak akan bisa muter. Jadi saya harapkan kalau teman-teman yang pemula khususnya, itu lebih baik kita tandai dulu. Dan saat ini saya tidak menandai karena saya sudah terbiasa dengan impeller atau submersible. Jadi saya tidak menandai. Kalau teman-teman saya saranin sekali
Dan saya, kalau teman-teman pemula, saya wajibkan tandai impellernya, urutannya seperti apa biar tidak salah pada saat pemasangan. Untuk teman-teman pemula, nanti apabila terdapat atau kesulitan dalam hal maintenance pompa submersible, silahkan cantumkan di kolom komentar 1 sampai dengan 15 menit. Begitu teman-teman mencantumkan di kolom komentar, kita pasti respon, kita kasih solusinya. Nah, untuk misalkan setelah kita bersihkan ternyata debit airnya masih kecil, di video saya yang sebelumnya sudah saya upload itu cara memodifikasi pompa. Misalkan pompa kapasitas 30 meter sedangkan kita masangnya adalah di posisi 40 meter. Jadi di video tersebut sudah saya kasih solusinya. Itu adalah dengan cara ada 2 pilihan. Silakan teman-teman tonton di video tersebut. Kemudian kita lanjut teman-teman. Setelah bersih dan setelah impeller kita pasang lagi di bodi impellernya. Nah, pada saat pemasangan di bodi impeller itu pastikan as dari impeller itu masuk dengan sempurna dengan as dari motor pompa tersebut. Jadi tidak boleh miring teman-teman ya. Nah, setelah terpasang baru kita lanjutkan dengan pemasangan bodi impeller, kita keraskan. Setelah terpasang, selanjutnya baru kita pasang adalah head dari pompa tersebut. Nah, pada saat pemasangan pompa kita pastikan dulu asnya berada di posisi tengah-tengah atau di center dari impeller. Kalau posisi as tidak center, maka head tidak akan bisa kita pasang. Tetapi kalau sudah center, head dengan mudah kita bisa pasang teman-teman. Kemudian kita keraskan. Nah, jangan lupa pada saat pemasangan head perlu kita menyalakan pompa sesekali untuk memastikan tidak ada atau tidak terjadi kesalahan pemasangan. Jadi kalau terjadi kesalahan pemasangan maka motor tidak akan bisa berputar. Setelah terpasang semua, baru kita lanjutkan dengan pemasangan filter air dari pompa tersebut seperti yang di video ini teman-teman. Nah, secara garis besar untuk maintenance pompa submersible ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita coba saja, kita lihat perbedaannya seperti apa. Kita nyalakan, kita cek juga ampernya apakah sama seperti semula. Kalau sama berarti itu normal. Itu tadi ampernya kalau tidak salah itu adalah 4,4 ampere. Kita nyalakan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk servis pompa ini sudah selesai. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.